Haleluya, puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Inspirasi Hidup bersama saya Pendeta Luntungan. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini adalah hari yang Tuhan berikan buat kita. Dan saya percaya pengembalaan Tuhan menjadi bagian kita sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kita ada karena kemurahan Tuhan. Kita ada karena kasih Tuhan. Untuk itu sebelum saya bagi berkat, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak buat pertolongan-Mu, buat pengembalaan. Kami ada karena kemurahan Tuhan. Kami ada karena kasih Tuhan. Terima kasih hari ini Engkau berikan waktu untuk kami semua sahabat FB dimanapun berada, dengan firman Tuhan di dalam acara Inspirasi Hidup bersama Yesus, lakukan perkara besar, gagah perkasa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sahabat FB dimanapun Anda berada, saya mau katakan kepada kita, hari ini adalah hari yang Tuhan berikan buat kita. Hari ini Tuhan mengerjakan segala sesuatu indah pada waktunya, dan Tuhan berikan kesempatan kepada kita sebagai orang percaya untuk melihat kebenaran firman Tuhan kembali hari ini dalam ajaran firman Tuhan yang hidup berkuasa buat saya, buat saudara, dan kita memahaminya. Sudah terkasih dalam Tuhan, saya lanjut dengan khotbah saya kemarin. Pada bagian pertama saya khotbah tentang hidup berpadanan dengan panggilan atau hidup berpadanan dengan Injil. Sudah terkasih dalam Tuhan, pada bagian yang kedua ini juga saya akan lanjut dengan hidup yang berpadanan dengan panggilan atau hidup yang sesuai dengan panggilan. Dan kita melihat di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 3 sampai 6. Puji Tuhan, kita baca bersama-sama. Haleluya. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Puji Tuhan. Nah, ternyata hal-hal yang perlu kita perhatikan, hal-hal yang perlu kita pahami ketika kita mengerti hidup berpadanan dengan Injil. Bagian yang pertama dijelaskan pada Efesus pasal 4 ayat 3, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kita berusaha untuk memelihara kesatuan roh. Jadi ada usaha dari kita, ada perjuangan dari kita, bagaimana kita mengatur hidup ini, bagaimana kita memanage hidup ini, memahami tentang kesatuan roh yang benar-benar harus terpelihara dalam kehidupan orang percaya, terpelihara oleh ikatan damai sejahtera. Saya percaya Tuhan memberikan kepada kita bukan roh untuk kalah, tapi Tuhan berikan kepada kita roh untuk menang. Tuhan berikan kepada kita bukan kekacauan, bukan ketidaktenangan, tapi Tuhan berikan kepada kita ketenangan. Tuhan berikan kepada kita ikatan damai sejahtera. Nah, dikatakan oleh ikatan damai sejahtera. Nah, sudah terkait dalam Tuhan, ternyata orang yang percaya kepada Kristus harus memahami bagian ini. Kita berusaha untuk memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Sebab saya mau katakan kepada kita, di mana ada kesatuan roh, di mana ada persatuan, maka roh tidak terpecah-pecah. Roh kita hanya satu, menyembah dan memuliakan Tuhan. Kenapa demikian? Sebab itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ingat baik-baik, Tuhan ajarkan kepada kita yang telah memahami firman, kita tahu tentang ajaran firman Tuhan, kita mengerti bahwa Allah itu roh adanya, sehingga dikatakan oleh kitab Yohanes pasal 4 ayat 24, jika engkau tahu bahwa Allah itu roh adanya, hendaklah engkau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Roh dan kebenaran, dan oleh ikatan damai sejahtera. Saya mau katakan kepada kita, kalau orang percaya, anak Tuhan, hamba Tuhan, penatua, diaken, kita semua umat Kristiani yang memahami ikatan damai sejahtera. Nah, kalau kita tahu bahwa damai sejahtera yang ada pada kita bukan dikerjakan oleh dunia ini, damai sejahtera yang ada pada kita bukan dikerjakan oleh orang tua kita, bukan papa kita, bukan mama kita, bukan anak kita, bukan adik kita, bukan saudara kita, tetapi dikerjakan oleh Tuhan, dikerjakan oleh Bapa, dikerjakan oleh Yesus. Informasinya adalah kebenaran firman Allah yang kita pelajari setiap saat. Itulah yang memberikan kepada kita kekuatan, semangat, mengakibatkan kita orang percaya hidup berusaha untuk memelihara kesatuan roh, kesatuan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Bersama Tuhan, hari ini kita memahami dan belajar tentang kebenaran yang luar biasa. Sekali lagi saya mau katakan, orang percaya yang hidup
berpadanan dengan Injil dijelaskan pada ayat 3 dari Efesus pasal 4, dan berusahalah memelihara kesatuan roh atau ikatan damai sejahtera oleh ikatan damai sejahtera. Saya percaya hari ini saudara dan saya sedang berusaha bagaimana membangun sebuah kehidupan yang benar-benar kita berupaya dan berusaha senantiasa setiap saat, setiap waktu dalam kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Tuhan mau kita ada persatuan. Tuhan mau kita boleh berkumpul sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Jangan mengkotak-kotakan, jangan membeda-bedakan. Nah, kita ini mungkin saja di dunia ini merek gereja boleh berbeda, haleluya ya. Merek gereja boleh berbeda. Tapi saya mau katakan kepada kita hanya memiliki satu merek sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Merek kita adalah merek penebusan kuasa darah anak domba Allah. Semua kita orang yang